Selamat pagi. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah Special Topic in Mobile Programming yang menggunakan React Native. Masuk week 13, kita akan belajar tentang local database yang akan digunakan untuk membuat shopping chart gitu ya. Jadi sudah pernah kita lakukan penyimpanan di database gitu ya, di server. Kemudian kita juga sudah membuat penyimpanan juga di local storage. Jadi local database ini semacam tengah-tengahnya begitu. Kalau di local storage itu untuk data yang tidak mempunyai struktur yang kompleks begitu ya. Kemudian kalau di database di server itu cukup kompleks, kita memanfaatkan server yang biasanya dia punya DBMS begitu ya. Ada database yang ada manajemen untuk database-nya, ada link dan sebagainya, join yang agak banyak begitu. Ya, kalau di tengah-tengah misalkan kita ingin menyimpan dengan struktur tertentu tapi tidak terlalu rumit dan bisa dijalankan tanpa internet gitu ya, itu kita bisa membuat menggunakan local database. Yang sering dipakai adalah SQLite. Oke, jadi contoh yang sering digunakan itu data-data yang tetap bisa digunakan gitu ya, meski tidak ada sambungan ke internet, misalkan data shopping chart. Jadi begitu kita pilih-pilih, ada data yang sudah kita masukkan ke shopping chart, keranjang belanja. Saat nggak ada internet, tetap kita bisa lihat shopping chart kita. Kemudian untuk data-data game, biasanya mungkin ada update dulu dari di awal begitu. Kemudian untuk selanjutnya data-data tersebut bisa dipakai begitu ya, tanpa ada internet. Juga untuk aplikasi yang semacam pembacaan artikel atau koran gitu ya, ada proses sinkronisasi, kemudian nanti dibaca saat di jalan, mungkin pas tidak ada internet juga tetap bisa dibaca. Oke, jadi untuk bentuk yang begini kita bisa memanfaatkan local database. Yang cukup populer tadi adalah SQLite. Di aplikasi kita kemarin sudah masuk, kita lihat dulu ya sebentar. Sudah ada data movie ini ya. Kita pura-puranya ini kayak jualan saja movie-nya ini. Jadi ada daftar movie. Kita kemarin sudah bisa menambahkan foto ya, terakhir kemarin diedit, menambahkan foto, menambahkan genre, ya, menambahkan foto bisa diambil dari kamera maupun dari galeri. Nah, ini pura-puranya adalah semacam produk begitu yang kita bisa tambahkan di chart ya. Jadi nanti kita tambahkan button di sini, add to chart begitu ya. Pertama masuk mungkin dikasih jumlahnya 1, kemudian nanti bisa kita tambahkan jumlahnya saat di halaman baru. Kita nanti bikin halaman baru shopping chart begitu ya, untuk melihat data yang sudah tersimpan. Jadi yang disimpan cukup sederhana di dalam shopping chart, movie ID ya, movie ID disimpan, kemudian title ini disimpan meskipun nantinya nggak dipakai saat kita check out ya. Yang kalau saat kita check out yang perlukan kan cuma movie ID, karena di server kan sudah ada title dan sebagainya, dan biasanya nggak disimpan dalam tabel transaksi ya. Tapi title ini perlu diambil juga agar tidak perlu connect ke database. Jadi tidak perlu ambil data lagi dari web service, makanya kita simpan sekalian title ini di
shopping chart ya. Demikian juga kalau membutuhkan data-data lain yang memang perlu ditaruh gitu ya, misalkan genre atau apa, juga bisa disimpan dahulu dibikinkan tabelnya begitu ya di SQLite. Kemudian yang sebagai tambahan yaitu field jumlah pembelian ya, field jumlah pembelian. Jadi kita akan membuat tabel di SQLite, bentuknya ya satu tabel saja dengan mungkin ID-nya nanti serial gitu ya, tapi di situ ada movie ID, ada title, sama ada jumlah. Nah, nanti saat diklik movie-nya kita akan masuk ke sini dengan jumlah 1, diklik lagi movie yang lain akan masuk juga dengan jumlah 1. Kemudian kita nanti akan lihat datanya di suatu halaman baru gitu ya, di suatu screen baru kita nampakkan shopping chart begitu. Oke, untuk bisa menyimpan ke SQLite kita menggunakan plugin yang cukup populer untuk penggunaan SQLite yaitu Expo SQLite ya, mungkin bisa dilihat dulu Expo SQLite. Ini dokumentasinya di sini. Ya, nanti bisa dilihat lagi dari sini untuk penggunaan kodenya. Untuk installnya menggunakan npm install --save expo SQLite gitu ya. Kita matikan sebentar servisnya, kemudian diinstal. Mungkin perlu menunggu sebentar untuk proses instalasinya. Oke ya, ditunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Kita akan taruh importnya ya, import bintang SQLite. Ini bebas sih namanya, ini nama variabel di kita sendiri ya. Kita taruh di screen popular movie. Kita taruh di screen popular movie. Oke, kemudian bukan popular movie nanti menggunakan database helper ya, biar jadi satu tempat tentang pengaksesan dan manipulasi datanya. Kita nggak langsung pakai SQLite-nya di popular movie, tapi kita akan membuat satu kelas helper begitu ya, kita sebut saja chart ya, chart.js gitu ya, ditaruhnya di kelas ya, jadi satu dengan kelas-kelas yang lain. Kita namakan misalkan chart.js ya, importnya ditaruh di sini. Oke, kemudian kita akan mempunyai satu variabel global db ya,
kita namakan misalkan chart.db gitu ya. Kemudian nama objeknya sebut saja database di sini. Ya, nanti fungsi-fungsi untuk inisiasi, kemudian untuk baca data, tambah data dan sebagainya ditaruh di tengah-tengahnya sini. Oke, kita taruh dulu. Oke. Ini juga bebas, ini bisa disesuaikan. Nama kelas ini juga bebas ya. Database misalkan, atau database chart dan sebagainya. Sebagai helper, ini nanti mempunyai, yang pertama mempunyai inisiasi. Ya, inisiasi yaitu dilakukan mungkin satu kali saja untuk membuat tabelnya. Jadi nanti ada pengecekan, jika belum ada maka dibuat tabel, create table if not exist gitu ya. Cara untuk melakukan query-nya pakai begini, db, tadi db ada di variabel global tadi ya, transaction, kemudian jika transaction-nya ini sudah ada, dia akan mengexecute SQL di sini. Kemudian parameter kedua, ini parameter pertama adalah query-nya. Jadi yang cukup sering kita pakai adalah execute SQL. Dia punya 4 parameter. Parameter pertama query-nya, parameter kedua itu parameternya, parameter yang nanti dimasukkan ke dalam query. Ya, biasanya kan kita kayak ada prepare begitu ya di data di PHP MySQL kemarin ada tanda tanya. Kemudian prepare dimasukkan data. Nah, itu data masing-masing yang untuk mengisikan tanda tanya itu ditaruh di sini ya, berupa array. Kalau nggak ada ya dikasih array kosong begini. Kemudian parameter ketiga yaitu jika sukses, callback saat sukses ya, dia mengirimkan transaksinya sendiri sama resultnya. Di result ini juga ada beberapa variabel yang bisa digunakan. Salah satunya kayaknya ada ID, yang kalau kita setelah insert kita bisa mendapatkan ID-nya. Ini parameter yang ketiga yaitu callback, parameter callback saat sukses. Parameter keempat callback saat error ya. Bisa dilihat di dokumentasinya tadi. SQL mana tadi, transaction ini ya, SQL result namanya tadi, execute SQL. Jadi result setnya ada insert ID yang tadi kita bisa mendapatkan ID yang baru begitu. Kemudian ada row ya, misalkan kita pakai select gitu ya, query-nya query select, result set kita akan bisa mendapatkan hasil selectnya di row ini. Kemudian row affected mungkin biasa digunakan untuk pengecekan apakah query-nya mempengaruhi ada hasilnya gitu ya. Kalau ada hasilnya nanti kita bisa cek row affected-nya lebih dari 0 gitu. Kalau result setnya callback-nya error, akan memberikan pengembalian error ya, ada message-nya di situ, bisa tahu errornya apa ya. Nanti kita coba untuk
coba dierorkan begitu ya, biar ketahuan nanti kita bisa lihat error description-nya atau error message-nya begitu. Oke, kita taruh ini untuk inisiasinya, kemudian langsung saja di bagian berikutnya itu nih untuk menambahkan ke chart ya, movie baru. Jadi parameternya movie ID, title, sama jumlah. Nah di sini tadi kalau yang inisiasi tadi kan create table if not exist, ada 4 field. Yang pertama serial, yang kedua movie ID, ini untuk key-nya yang serial tadi. Kemudian ketiga title, keempat jumlah. Nah movie ID, title, jumlah ini harus diisi. Kalau yang ID otomatis ya, auto increment ya. Jadi di sini akan dimasukkan insert into chart, movie ID, title, jumlah. Value-nya biar aman kita kasih sama dengan tanda tanya. Kita isikan di parameter berikutnya di sini. Ya, parameter kedua adalah untuk mengisikan tanda tanya ini diambil dari parameter dari function. Ya, jadi movie ID masuk sini, title masuk sini, jumlah masuk sini. Jika sukses, nanti dicoba melakukan insert konsol gitu aja ya. Kalau sukses ada komentar insert sukses gitu. Kalau error ada komentar error message-nya. Oke, kemudian yang berikutnya untuk melihat view chart. Ini untuk melihat data. Nah, ini tadi juga sebenarnya butuh promise ya, nanti kita tambahkan aja. Jadi di sini membutuhkan semacam kalau di Flutter itu future, kalau di sini namanya promise. Jadi semacam nantinya dia kalau sudah selesai kita bisa panggil, bisa lanjutkan kodenya begitu. Jadi dengan promise itu kita nanti saat memanggilnya bisa pakai then ya, kayak kita sudah melakukan pemanggilan fungsi tertentu yang dia asinkronus, setelah selesai .then begitu ya, itu semacam menunggu selesai. Kalau selesai baru kita melakukan kode berikutnya. Nah ini membuat fungsi ini bisa untuk digunakan then tadi, karena kalau nggak digunakan itu nanti dia akan loncat ke kode-kode selanjutnya. Saat ini belum selesai dia sudah loncat, jadinya agak nggak sesuai begitu. Belum selesai mengambil data, misalkan variabelnya sudah dipakai begitu. Nah, biar sampai selesai dulu maka kita taruh pengambilan data itu di dalam then. Ini nanti bisa dilihat contohnya. Jadi ini struktur untuk membuat promise, return new promise. Ya, sampai di sini untuk returnnya disiapkan variabel rows. Nanti kita return rows-nya ini. Ya. Jadi yang tadi di callback ke pertama yang sukses itu kan ada result ya. Resultnya bisa di .rows, .array untuk mengambil rows dalam bentuk array. Nah nanti ini di resolve ini akan masuk sebagai return dari promise-nya ini. Rows-nya ini menjadi return dari promise-nya. Nah nanti saat di then itu kan kita ada result juga. Result dari then tersebut nanti kita bisa ambil dia sebagai row yang didapat dari query ini begitu. Ya, kita tambahkan 3 fungsi ini ya. Ini db, add chart, sama view chart. Ditaruh di tengahnya kelas ini.
Oke, kalau sudah, ini sudah bisa dipakai, sudah ada add-nya, sudah ada view-nya. Oke ya, kita coba add-nya dulu nanti. Ini helpernya, maka kita akan pakai helpernya ini di Popular Movie. Kita kembali ke slide dulu untuk membuat shopping chartnya. Oke, jadi di dalam Popular Movie kita import database dari chart ya, import database from chart yang ini tadi. Kelas database kita import di sini. Import database from, naik dulu kelas chart, kemudian variabelnya kita taruh di state ya, db new database. Kemudian coba kita tidak lakukan inisiasi dulu ya, nanti akan error, biar kita kelihatan bahwa callbacknya itu bisa mengeluarkan error juga. Jadi dibikin datanya db new database. Ya, harusnya ada inisiasi, kita biarin dulu. Kemudian ditambahkan button di masing-masing saat looping ya, saat looping kita tambahkan button di situ, dimana saat diklik ya, on press-nya masukkan ke db.addChart. Kalau nggak salah ini dimasukkan di sebuah fungsi ini, show data ini ya, berupa flat list, mengambil dari data. Ini ada button ke menuju detail movie, kita taruh bawahnya begitu, bawahnya atau atasnya ya, sementara pakai button biasa dulu. Oke, tulisannya add to chart, memanggil saat on press this.state.db.chart ya, add chart. db yang ada di state tadi, ini add chart yang ada di sini, add chart ya. Ya, ini dengan parameter saat ini looping kan punya item di sini, item dia punya yang sudah kita pakai ya, ada movie ID, item.movie ID, ada item.title juga. Nah, kita ambil itu sebagai parameter di sini dengan jumlah 1. Oke, dirapikan sedikit. Udah. Ini ya. Oke, bisa dicoba dulu. Kita save lagi, npm save start. Oke, saya jalankan di EOS Simulator. Bentar, ini dimatikan dulu. Ya, tapi tadi kita belum melakukan inisiasi database ya, untuk melihat apakah nanti harusnya saat add chart nanti masuknya di sini, error di sini ya, karena database-nya belum tabel chartnya belum ada.
Oke, kita masuk ke popular movie. Apa ini? Undefined is not instructor. Close database. Database sudah, nggak dilihat lagi ya. Oh, nggak pakai kurung-kurung gini. Nah, ini ada add to chart. Misalkan saya beli yang ini. Oh, kok sukses? Sebentar, mungkin dia pakai chart saya sebelumnya. Saya ganti nama tabelnya sebentar ya. Ya, mungkin nama tabelnya ini sudah ada begitu sebelumnya, kan saya sudah nyoba. Jadi ini chart 2, nanti ini juga chart 2, ini saya juga chart 2. Kalau di situ mungkin chart biasa saja. Jadi memang benar-benar dari kosong. Popular movie, add to chart. Nah, ini ada error ya. Error code 1, no such tabel, chart 2. Jadi tabelnya belum ada memang karena belum kita inisiasi. Nah, makanya ini DB ini perlu dipanggil mungkin sebelum melakukan proses apapun begitu di yang menggunakan ini, yang menggunakan objek database ini. Ya. Misalkan di sini mau kita panggil add to chartnya, add chartnya ya, berarti sebelumnya kita pernah inisiasi dulu di sini. db.init init db. Oh, this db.db. State ya, kita ulangi lagi, reload. Sekarang sudah diawali dengan inisiasi DB. Kita masuk ke popular movie. Nah, ini ada tulisan create table success, didapatnya dari ini, ada konsol di sini, create table success. Ya, kemudian begitu kita tambahkan add chart, nah, insert success didapat saat selesai add chart ini, insert success. Ya, mungkin di film lain kita tambahkan, nah, insert success juga. Gitu. Jadi kita sudah tambahkan 2 ya. Untuk lihatnya bagaimana, ada aplikasi untuk melihat, bisa melihat apa namanya, SQLite database sih ya, bisa dicari di Google SQLite viewer gitu ya, SQLite viewer. Nah, ini bisa dicoba atau kita bisa melakukan query, misalkan di query begitu untuk isinya apa, untuk dicek, atau sekalian saja kita bikin screen ya, dibikin screennya untuk membuat
view chart ini, memanggil view chart, kemudian menaruh datanya gitu. Oke, kita bikin screen baru aja untuk melihatnya. Tadi kita sudah tambahkan 2, ditambah-tambah begitu di shopping chartnya. Berikutnya ini sudah ya, tadi sudah ditaruh di popular movie. Berikutnya kita bikin page untuk view chart ya, dibikin dalam stateful ya. Kemudian di sini ada, nah ini penggunaan then-nya di sini yang tadi mengenakan promise, membuat kita bisa membuat then ini ya. Jadi kalau sudah selesai view chartnya, maka kita punya variable chart di sini akan diisikan dengan isi dari query dari view chart. Tadi cuma select bintang saja, jadi semua masuk di sini. Masukkan di chart, karena ditaruh di dalam set state, maka dia nanti akan merefresh tampilan yang ada di render ini ya. Di rendernya chart ini nanti berupa array gitu ya, array of, ada objek-objek arraynya juga. Jadi nanti kita looping pakai flat list, datanya adalah chart, key ekstraktornya coba pakai title, yang ditampilkan mungkin title sama jumlah ya, yang ditampilkan title sama jumlah. Movie ID mungkin belum perlu ditampilkan ya, mungkin secara untuk internal saja, nanti misalnya ada tombol plus, tombol min itu menambah atau mengurangi jumlah baru kita pakai gitu. Jadi ini untuk membuat ini ya, fungsi besarnya nggak ada ya, kita kopas saja dari screen yang lain, kemudian kita masukkan constructor sama kita masukkan rendernya ini. Dibuat di screen, namanya viewchart.js. Kemudian kita ambil yang sederhana mungkin dari login ini, kita kopas dari sini dulu. Ya, mungkin nanti bagian atasnya ada yang nggak kepake. Asynchron, async storage nggak dipakai, native mode mungkin juga enggak. Cut mungkin kita akan pakai cut, ada text, ada button juga. Text input mungkin nggak dipakai. Sama tadi kayaknya ada flat list ya, nah ditambahkan flat list. Nama kelasnya disamakan saja view chart, V besar J besar. State nya ada 1 tadi. Nanti konstruktor kita ambil dari yang tadi, render juga dihapus saja dulu. Ya, konstruktor juga. Kemudian ada style, biarin dulu. Export default, apa tadi namanya, view chart ya. Oke, ini ngopi dari slide, structure sama rendernya. Oke, yang constructor
ada DB untuk database, jadi kita perlu mengambil lagi untuk helpernya, sama kayak yang di Popular Movie tadi. Ini database diambil, ya. Kemudian DB kita simpan kayak yang di Popular Movie juga. Kemudian kita punya chart di sini, string kosong awalnya. Nanti saat constructor kita langsung baca untuk view chartnya. Saat sudah selesai, nah ini bisa di den begini. Value nya akan kita pakai ditaruh di charts yang di sini. Kita taruh dalam set state, maka biar mungkin rendernya pertama kosong, saat ini selesai dia akan mengisikan ke chart, kemudian merender ulang. Di render kita taruh card, kemudian ada flatlist di situ. Looping dari chart, dari ekstraktornya dia minta string yang berbeda-beda, jadi kita sementara kasih title saja. Kemudian isinya kita kasih item.title, ya, judul sama jumlah, judul sama dengan jumlah gitu aja, berapa jumlah tiketnya. Oke, kita simpan, terus kita taruh juga untuk pemanggilannya ini, ya. Pemanggilan dari view chart itu pakai menu yang ada di drawer saja, jadi ditambahkan di drawernya. Ya, drawer kemarin ada di app.js, misalkan stringnya, titlenya apa, shopping chart. Ini memanggil komponen view chart. Oke, kita coba refresh tuh. Ada yang error, refresh error view chart, promise rejection, apa ini? Cannot find variable view chart. View chart. Ini tadi sudah export default view chart juga, atau ditaruh sini. Export default. Harusnya sama saja. Coba dulu. Cannot find variable view chart. Oh, ini. DB, oh DB nya belum ya. Sudah, ini DB nya di sini. Ini coba sudah view chartnya. Yang cannot find nya V nya besar, mungkin ada di app.js tadi. Ini yang nggak kelihatan ya. Perlu didaftarkan manual. Oke, kita daftarkan manual di sini. Import view chart from screen view chart. Ya, sudah sip.
langsung masuk ke shopping chart ya. Kita melihat view chartnya itu. Nah, ini masuk ke sini. Ada titik nolnya. Ya, nanti mungkin bisa di ya integer parse gitu ya. Parse integer biar ininya jadi integer. Nggak ada nolnya, biarin dulu aja. Jadi saya tadi tambahkan 2 movie, Sin City sama Mad Max. Kita coba ditambahkan yang lain. New popular movie, kita tambahkan yang lain. Misalkan Terminator Genesis, add chart, insert success, kemudian masuk lagi ke shopping chart. Ini kayaknya masih belum nutup, kemudian buka lagi. Seharusnya kita back gitu ya. Backnya itu mana ya, kalau di sini backnya. Sekarang saya refresh saja sebentar. Ini tadi masih di atasnya gitu, nggak hilang ya, jadi belum refresh. Oke, kalau mau refresh saya reload saja ya, masuk ke shopping chart. Nah, sudah tambahan, jadi ada 3 movie di sini. Ya, jadi database sudah berhasil ditambah dan dibaca ya. Ini sudah berhasil. Jadi kalau kita tambahkan nanti akan nambah di sini. Kita masih belum menghandle kalau misalkan film yang sama diklik lagi gitu. Mana tadi? Ya. Kalau film yang sama diklik lagi harusnya kan nambah jumlahnya ya. Nah, itu agak sulit dan tricky sedikit, jadi kita lewati dulu sebentar. Ya, shopping chartnya begini dulu, sama kita tambahkan dulu untuk tombol plus sama minusnya. Oke, jadi biasanya dalam chart kita juga bisa menambahkan jumlah item gitu ya, item barangnya dengan menekan tombol plus atau mengurangi dengan menekan tombol minus. Jadi untuk tambahan ininya kita bisa siapkan helpernya. Di helpernya kita bisa siapkan misalkan fungsi tambah jumlah. Dia dikasih parameter movie ID ya, parameternya movie ID. Jadi movie dengan ID ini nanti akan update chart set jumlah sama dengan jumlah plus 1, jadi jumlahnya akan nambah 1 ya. Kalau sukses kita kasih resolve success ini biar jadi yang add tadi kalau mau cukup lebih bagus harusnya pakai promise juga, tapi kan saat kita klik tadi kita nggak langsung pakai gitu ya, kita masih pindah ke halaman lain, jadi masih cukup panjang ininya waktunya. Jadi kayaknya kalau sukses dia nggak akan lama begitu untuk suksesnya, jadi kita masih punya waktu untuk balik untuk melihat data yang terbaru. Tapi untuk yang jumlah ini saat kita klik kita nanti akan langsung melihat update-nya di sini. Jadi begitu klik datanya terupdate, data itu nanti kita akan lihat lagi secara otomatis begitu ya. Kita view chart lagi dan ini nanti akan berubah ya. Berubahnya bukan karena diklik langsung berubah ke sini, tapi diklik dia mengupdate data diambil ulang begitu. Makanya kita taruh promise di sini. Nanti saat dipanggil tambah jumlah ini kita panggil di sebuah fungsi lokal ya, underscore tambah jumlah. Parameternya juga movie ID. Jadi tambah jumlah jika sudah selesai pakai then. Jika sudah selesai tambah jumlah kita lanjutkan dengan pemanggilan view chart.
Ya, di dalamnya ada 10 lagi. Kita refresh tampilannya dengan set state di sini. Ya, ini tambah jumlah ini dipanggil di button yang ada di setiap isi item chart. Jadi nanti kita tambahkan button di sini. Di samping jumlah, kita tambahkan button. Di mana saat on press dia memanggil tambah jumlah gitu ya. Oh ya, kalau di dalam looping itu untuk on press-nya membuatnya seperti ini. Kalau misalkan kita langsung begini gitu ya, langsung begini, this tambah jumlah nanti akan langsung dipanggil begitu looping dipanggil begitu. Nah, biar nggak langsung dipanggil harus kita lakukan pakai ini. Oke, kita tambahkan 3 ini ya. Pertama yang ini dulu ditaruh di kelasnya, tambah jumlah, taruh di helpernya. Ya, tambah jumlah, return promise, update chart, set jumlah sama dengan jumlah plus 1 gitu. Sekalian bikin kurang jumlah mungkin ya, kurang jumlah. Kurangi jumlah, tinggal ininya di minus. Oke, kurangi jumlah, kemudian kita bikin fungsi lokal yang ada di view chart ya. Nanti dipanggil fungsinya ini saat di button press. Ya, ini untuk yang tambah jumlah, parameter movie ID ya, memanggil tambah jumlah, dilanjutkan dengan memanggil view chart lagi. Begitu ini selesai, datanya sudah masuk, dilanjutkan dengan view chart, maka dia akan mengupdate tampilan juga ya, karena ditaruh di set state. Sekalian yang kurangi jumlah juga. Ya, ini dipanggil kurangi jumlah. Oke, kemudian tombolnya taruh di sini kayaknya, sebelahnya teksnya. Ya, button. Oh, sebentar, stylenya ada nggak ini? Style button ini kecil saja ya. Style button ini buttonnya besar, saya ganti jadi kecil aja, 40 ya. Jadi tombol plus, titlenya plus, sama tombol minus. Tombol minus memanggil kurangi jumlah. Oke. Bentar ya, bentar. Ya. Oke, sudah bisa dicoba untuk tombolnya.
simpan dulu, reload, masuk ke shopping chart. Nah ini pertama satu kita klik, oh nggak nambah, minus nggak nambah juga. Sebentar, cek lagi. Di reload lagi, shopping chart. Oh, karena tadi masih pakai tabel chart 1 ya, chart saja bukan chart 2. Padahal yang kita bikin tadi kan chart 2. Nah ini salah, makanya nggak nyambung antara tambah jumlah sama kurang jumlahnya. Saya ganti jadi chart 2. Oke, di refresh. Oke, ini ditambah. Nah, nambah. Jadi tambahnya ini berasal dari pengambilan ulang di data. Kurangnya juga. Nah, tambah, kurang, tambah. Gitu. Ya, nanti tampilannya diperbagus lagi. Itu untuk tombol tambah dan kurang di chart ya. Cuma ini masih ada kekurangan sedikit. Saat kita minus masih bisa sampai minus. Saat diklik kurang ini masih bisa sampai minus ya. Nanti coba dijaga ya, bagaimana biar nggak sampai minus begini. Dibikin tombolnya hilang atau bagaimana ya, bisa dicek di tampilannya atau dicek di objeknya saat diklik. Kalau sudah kosong ya tetap saja kosong, gitu boleh. Jadi bisa kerja di sini, mana di chartnya bisa juga dilakukan di sini. Saat sudah 0 mungkin tombolnya hilang, gitu boleh. Oke. Jadi kita sudah menambah chart, kemudian juga sudah bisa menambah dan mengurangi jumlah yang ada di chart. Oke, tinggal satu, yaitu check out. Ya, check out ini maksudnya nanti dari data yang ada di shopping chart kita pindah ke database ya. Kita pindah ke database yang ada di server. Nah, makanya nanti kita akan butuh tambahan tabel. Jadi barang-barang yang berada di shopping chart akan dibeli oleh user dan masuk ke database. Biasanya dalam penjualan itu ada 2 tabel, yaitu headernya ya, kita sebut headernya penjualan begitu. Dia menyimpan, mungkin nanti user ID juga kita kirimkan, dan tanggal transaksi. Kemudian item penjualannya, detail penjualan kita kasih nama item underscore penjualan. Dia ada ID dari penjualannya ya, penjualan ID. Kemudian isinya adalah movie ID dan jumlahnya ya. Selain ID untuk serialnya, ada penjualan ID, ini foreign key dari penjualan, kemudian ada movie ID sama jumlah. Jadi ini kayak untuk membuat nota gitu ya. Nota kan ada atasnya nama siapa, tanggal berapa, yang ini untuk menyimpan isi transaksinya ya. Title nggak perlu kita kirim di sini. Ya. Jadi untuk menyederhanakan, ID dibuat dengan auto increment, ditangkap oleh klien, ditangkap kembali gitu aja. Ditangkap kembali di program yang sama nantinya saat berhasil insert untuk memasukkan ke sini begitu. Untuk memasukkan penjualan ID, jadi ini dibuat dulu
Begitu dapat insert ya, begitu insert dapat ID disimpan, kemudian dimasukkan nanti ke penjualan ID begitu. Jadi kita akan bikin dalam satu web service, karena cukup sederhana web service-nya. Kita bisa bikin pengirimannya menjadi satu string untuk tiap itemnya. Jadi itemnya kan hanya ada movie ID dan jumlah ya. Daripada kita membuat web service 2, misalkan satu untuk penjualan, satu untuk item penjualan, dan itu dilakukan berulang-ulang, di looping untuk manggil satu persatu, sering juga dilakukan begini. Jadi untuk itemnya digabung dalam suatu string panjang begitu. Jadi movie ID, movie ID yang pertama yang dimasukkan tidak, jumlah yang pertama tadi, kemudian dipisah dengan garis vertikal ini ya. Kemudian movie ID lagi, lagi, garis vertikal lagi, movie ID lagi yang ketiga, jumlah yang ketiga, dan seterusnya. Pemisahnya ini nanti bisa terserah ya, bisa nggak harus koma, nggak harus ini. Kadang sering dipakai juga bentuk sub gitu ya. Pokoknya yang biasanya nggak ada dalam ini ya, nggak ada dalam datanya, karena ini ID integer, jumlah juga integer gitu ya, kita akan aman pakai koma ya. Misalkan di sini teks, mungkin jangan pakai koma karena kadang teksnya mengandung koma gitu ya. Untuk vertikal ini kan juga jarang dipakai sebagai deskripsi atau title juga, ini lebih aman juga. Jadi web service cukup disiapkan untuk menerima parameter user ID. Yang kita kirim adalah user ID untuk mengisikan ini. Tanggal bisa didapat dari tanggal hari ini, dan kumpulan dari susunan ini, kumpulan item yang tersusun dalam string berikut gitu. Ya, nanti kita sebut dengan items. Jadi parameternya 2, user ID sama items ya. Nantinya di dalam web service-nya item di split menjadi masing-masing ini ya, pakai explode. Kemudian untuk ngambil ini sama ini di explode lagi. Nah, nanti akan ada 2 kali explode. Oke, silahkan disiapkan dahulu tabelnya penjualan sama item penjualan. Oke, jadi tabelnya ada tambahan 2 ya, penjualan ini dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin saya hapus dulu aja. Hapus. Penjualan, strukturnya yaitu tadi ada ID, auto increment, user ID sama tanggal. Kemudian ada mana item, ini item penjualan. Juga saya hapus dulu semua. Oke, ada penjualan, ID sendiri dia auto increment, kemudian ada titipan ID dari bapaknya, penjualan ID, kemudian ada movie ID sama jumlah ya. Beli ini yang dibeli, barang yang dibeli, ini jumlahnya berapa. Seharusnya kalau ada harga di sini harusnya ada harga juga. Jadi harga harusnya jangan selalu ikut ke masternya, karena nanti saat ada perubahan harga, dia penjualan yang sudah lalu-lalu itu bisa terdampak juga. Jadi biasanya harga saat ini juga ikut disimpan di sini ya, harga saat transaksi ini gitu. Ya, harga transaksi ini bisa jadi berbeda dengan transaksi yang lainnya di kemudian hari, makanya harus disimpan juga. Oke, sementara nggak pakai harga dulu yang kita bikin ya. Jadi database-nya sudah siap. Berikutnya web service. Nah, ini pertama diinsertkan penjualannya, user ID sama tanggal. Tanggal bisa diambil dari now,
tinggal kita taruh user ID di sini dengan tanda tanya, dikirimi dengan nama user ID. Jadi nanti parameternya adalah user ID ya, parameter pertama. Parameter kedua adalah items, ada S-nya. Ya. Items ini. Pertama ada affected, terusnya saat kita lakukan ini tadi dicek dulu ya, kalau memang berhasil insert, kita ambil penjualan ID dari insert ID. Jadi insert ID ini kalau ini berhasil masuk ke database, ke tabelnya, kita bisa mendapatkan ID yang auto increment tadi dengan menggunakan count insert ID ini. Nah, penjualan ID kita simpan sementara taruh di variabel. Kemudian dari itemsnya kita looping. Looping pertama yaitu memisahkan antar movie satu dengan movie lain, dipisah dengan vertikal tadi ya, menggunakan explode. Di looping masing-masingnya untuk per movie-nya dia ada 2 data, yaitu movie ID sama jumlah. Di explode lagi dengan tanda koma ya. Setelah di explode dengan tanda koma, kita bisa mendapatkan array 0 itu adalah movie ID, array 1 adalah jumlah. Jadi penjualan ID diisi dengan penjualan ID ya. Item penjualannya parameternya adalah penjualan ID, movie ID, jumlah. Penjualan ID didapat dari sini, penjualan ID. Movie ID didapat dari looping yang kedua yang mengambil array data dengan array data ke 0. Kemudian yang jumlahnya diambil dari array data ke 1 gitu. Ya, tinggal di-execute. Ya, silahkan dibuat, nanti bisa dicek dulu dengan Postman, dipastikan. Kita coba pura-pura pakai stringnya disiapkan dengan pakai koma sama pakai ini digabungkan gitu ya dengan tanda vertikal gitu. Terus dicek dulu di Postman. Oke, kemudian kalau sudah oke di Postman, kita lakukan submit ya. Ini bisa diambil dari submit yang ada di insert movie ya, insert new movie. Nah, ini bisa diambilkan di situ. Pertama, sebelum submit kita looping isi dari chart. Jadi kita looping isi dari chart disusun menjadi string seperti ini. Jadi movie 1, jumlah 1 ya. ID movie ID ditambah dengan koma ya, digabungkan dengan koma, digabungkan dengan jumlah, kemudian disiapkan untuk penggabungan ke item berikutnya dengan tanda vertikal. Nah, nanti ini disimpan dalam items string ya, string items. Items ini akan kita kirim di sini. Body items diisi dengan items. User ID ini diisi dengan global active user. Ini dulu pernah kita pakai, kita bikin saat kita masuk ke login. Jadi saat login kita simpan active usernya sebagai user yang habis login begitu. Nah, ini bisa dilihat lagi nanti global active user itu. Kalau nggak salah dipakai di mana ya, home-nya ya. Nah, ini di sini Cermat Pagi ini. Jadi nanti kita dapat administrator ini kalau masih pakai login yang ini gitu. global.active-user. Kemudian bawahnya mengirimkan ke web service checkout ini. Ini namanya tadi checkout itu ya, checkout PHP. Ini checkout PHP-nya akan kita kirim. Ya, sama seperti yang kemarin di alert dulu itu, kalau sukses di alert. Ya. Di service, web service-nya sudah saya taruh di servernya ini ya, 8006. Kemudian kita panggil submit-nya ya, kita taruh submit-nya. Submit ditaruh di
dipanggil di button, nanti ada button di bawahnya card gitu ya, atau tetap di card tapi agak bagian bawah gitu. Submitnya sendiri kita taruh di atasnya render di sini. Oke, itu submitnya. Jadi ini tadi yang looping tadi, membuat stringnya dulu, gabungan antara movie ID dengan jumlah dari semua item yang ada di chart. Kemudian kita bikin buttonnya, kita taruh di bawah ini. Titlenya check out gitu ya, check out. Oh, stylenya ini masih kecil, saya taruh button 2. Saya siapkan button 2 untuk yang lebih panjang width-nya ya. Terus this dot apa tadi, submit. Oke, sudah. Kita cek ya, refresh dulu. Lihat shopping chart. Waduh, kok ini kok ikut gede. Button 2 padahal. Oh, malah belum button 2 nih. Button 2. Nih, nih. Checkoutnya di sini supaya nanti tampilan diurus nanti ya. Kita fokusnya ke shopping chartnya sama local storage-nya dulu. Oke, kita klik checkout. Nah, ini sukses, berarti sudah sampai ke server harusnya. Sin City beli 6, Mad Max beli 1, Terminator Genesis beli 8, 618 gitu ya. Nanti kita cek hasilnya di database. Untuk penjualan harusnya ada 1 item. Gagal. Kosong. Oh ya, ini saya ingat sekarang upaya.file-nya sudah HTTPS ya, jadi sudah harus diganti pakai S begini ya, nggak bisa pakai HTTP saja, sudah HTTPS gitu. Dicek lagi, load ya. Kita lihat shopping chart yang tadi, check out ya, ini sukses ya. Tapi tadi juga sukses, kita lihat lagi hasilnya. Penjualan ini ada masuk ya, 1 administrator itu login yang di sini tadi. Kemudian item penjualannya ada 3 ya, ada 3. Jadi sudah sukses untuk check outnya ya. Kalau proses aslinya kan masih ada pembayaran dan sebagainya. Ini langsung masuk dulu aja ya, kira-kira prosesnya seperti itu gitu. Kemudian setelah check out biasanya dihapus ya untuk ininya. Kok ini sih ya, untuk shopping chartnya dihapus. Kita bisa pakai helper untuk empty chart, fungsinya tinggal delete from chart begini ya. Nanti kita panggil setelah sukses tadi. Setelah sukses langsung kita panggil empty chart. Empty chart ini pakai promise, jadi setelah mungkin kita bikin function, kemudian functionnya setelah manggil empty chart dia akan merefresh ya, kayak yang saat apa tadi, tambah ya, saat tambah jumlah sama kurang jumlah. Oke, ini ditambahkan dulu di helper.
cat, tambah jumlah empty chartnya ya, mirip ya, promise select from chart. Nanti mengeluarkan kata sukses begitu aja. Kemudian kita taruh di view chart, mungkin butuh semacam begini ya biar lebih enak, underscore empty chart, nggak ada parameternya, db.emptychart, dihapus, juga nggak ada parameternya. Mungkin resolve nya ini nggak kepake ya, masih kalau mau dipakai ya nggak apa-apa, callbacknya. Kemudian kita refresh tampilannya, jadi ditaruh di set state biar refresh lagi, empty chartnya menjadikan kosong untuk chartnya, jadinya setelah si checkout akan kosong. Nanti kita bisa lanjutkan dengan add item yang baru. Oke, begitu kita masuk ke pemanggilan empty chart underscore empty chart. Mungkin bisa ditaruh setelah suksesnya submit ya. Tapi sih apa tadi, this dot empty chart. Oke, nanti akan ada double tapi nggak apa-apa. Ya, akan masuk lagi chart yang kita punya tadi. Ini masuk lagi di database ya, ada double karena tadi memang belum dihapus. Sekarang checkout harusnya akan terhapus. Oh, sukses. Ayo. Nggak sukses ya. This empty chat sudah. Walah, lupa lagi. Tadi saya pakai chartnya chart 2. Nah, ya yang dihapus chart biasa ya. Oke, ulangi lagi. Shopping chart checkout. Nah, hilang ya. Jadi kita bisa mulai menambah lagi lewat popular movie, tambah film lain ya. Transformer beli, terus Avenger beli. Terus kita lihat chartnya. Oh, ini kayaknya harus ada perlakuan biar dia akan refresh, itu bukan di on apa tadi. Jadi ada semacam kalau aktif lagi begitu. Kalau kita tadi ditaruhnya di on init ya, constructor ya, mungkin bukan di constructor ini untuk lihat datanya. Ini db melihat itu ya, kita refresh lagi apa sementara. Nanti saya update kalau ada tambahan. Oke, shopping chart lagi ada 2 tadi, transformer sama Avenger. Tambah sama ini ya, titik nolnya nanti dihapus. Saya coba dihapus, terus di check on, hilang lagi. Jadinya ada 3 transaksi seharusnya di database, 3 penjualan, 3 header ya, 4 ya. Oh ya, tadi yang pertama salah, belum hapus tadi. Ini yang transaksi yang tadi, ini yang baru ya, 34 penjualan di 35 nah 34 oh bukan yang ini, yang terakhir 6 sama jumlahnya 6 sama 5. Ini masih contoh-contoh yang pertama tadi. Nah, ini 2 ininya. Ini tadi ada 3, ada 3, ada 3 kali nyoba. Nah, yang baru tadi 1 kali nyoba yang ini. Oke, begitu sudah selesai untuk materinya. Kalau ada kesulitan bisa japri atau tanya di grup WhatsApp kita ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.